Setelah kita mempelajari, materi tentang basic routing, selanjutnya kita akan coba mempelajari, tentang, middleware di Express.js, kita. Nah, di sini untuk, mempelajari sebuah middleware, teman-teman bisa masuk ke bagian guide, lalu di sini teman-teman, masuk ke bagian writing, middleware. Nah, di bagian, middleware ini kalau teman-teman lihat, ada, apa ya, ada sebuah penjelasan tentang middleware itu sendiri. Nah, middleware itu sendiri apa? Middleware itu sendiri adalah sebuah function atau sebuah logic atau sebuah code yang akan, yang dijalankan di tengah-tengah sebuah proses, gitu. Jadi, middleware itu sekali lagi adalah sesuatu yang dijalankan di tengah-tengah sebuah proses. Nah, untuk middleware itu sendiri cara pembuatannya seperti apa di Express.js. Nah, untuk middleware-nya sendiri, pembuatannya sebenarnya sangat simpel di sini, middleware itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function, JavaScript biasa, yang di mana di sini dia menerima sebuah, 3 parameter. Jadi ada rect, ada rest, dan juga ada next. Nah, ini sebenarnya mirip dengan handler yang kita bahas di video sebelumnya. Tapi bedanya untuk middleware ini, parameternya ada 3. Kalau misalnya handlernya itu, parameternya 2, rest aja. Kalau untuk middleware ini, parameternya ada 3, rest, dan juga next. Ada tambahan next-nya ini. Nah, next-nya ini nanti yang akan jadi identifier apakah prosesnya itu lanjut atau tidak ke, proses berikutnya. Karena sekali lagi, karena middleware ini kan adanya di tengah-tengah ya. Nanti dia, kita bisa nentuin nih, ketika kita menjalankan sebuah middleware, apakah, prosesnya itu lanjut atau tidak. Nah, ini untuk, menentukan lanjut atau tidaknya tergantung logik teman-teman. Nanti kalau misalkan kita mau lanjut ke proses berikutnya, teman-teman tinggal menggunakan parameter next ini lalu di-invoke. Nah, dengan di-invoke itu artinya kita ngasih tahu bahwa prosesnya akan lanjut ke, proses, berikutnya. Gitu. Nah, mungkin, itu aja untuk, penjelasan dari middleware-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian demonya. Nah, jadi, misalnya di sini, kita akan membuat sebuah, eee, middleware. Sekali lagi middleware itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa. Jadi ya di sini const misalnya, kita akan membuat nama middleware-nya adalah my.logger sama dengan, di sini, function saya akan membuat, sebuah arrow, dia parameternya ada 3, rect, rest, dan juga next. Lalu di sini, saya akan melakukan console log, di sini simple aja untuk, middleware-nya, console.log. Lalu di sini kita kasih tanda, ini adalah where my logger. Oke, karena nanti middleware itu bisa banyak ya, bisa kita, di dalam sebuah, path, daripada Express.js-nya itu kita bisa taruh beberapa middleware. Nah, misalnya di sini kita akan buat satu dulu, ini adalah middleware logger. Lalu selanjutnya di sini, kita akan langsung next, karena di sini dia, fungsinya cuma buat, melakukan console log aja, sangat simpel. Di sini kita kasih next, lalu kita invoke. Artinya setelah proses ini dijalankan, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Di sini kita akan langsung simpan, my.logger-nya itu, lalu misalnya, saya akan taruh di bagian, root app.delete ini gitu. Jadi yang bagian sini kita akan taruh middleware. Nah, untuk menaruh middleware-nya teman-teman tinggal taruh setelah nama path-nya itu lalu nama middleware. Lalu yang terakhir pastikan untuk handlernya itu ada di bagian terakhir. Jadi di sini, kita akan tuliskan nama middleware kita yaitu my.logger, lalu kita, tutup. Nah, pastiin di sini teman-teman
tidak menginvoke functionnya ya. Jadi nanti biarkan functionnya itu diinvoke atau middleware itu diinvoke oleh expressnya. Jadi kita tinggal memasukkan nama functionnya aja di sini. Oke, kalau udah kita simpan, lalu di sini kita jalankan ulang untuk aplikasi Node.js kita. Oke, ini sudah berhasil running. Sekarang kita coba akses metode delete-nya. Nah, metode delete-nya berhasil keakses dan di sini harusnya kita bisa melihat sebuah tulisan ini adalah middleware logger. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil membuat sebuah middleware lalu dan mengimplementasikannya. Dan di mana middleware yang kita bikin di sini cuma ada tulisan ini adalah middleware mylogger gitu. Nah, jadi sesimpel itu cara membuat sebuah middleware. Jadi sekali lagi, middleware itu adalah sebuah function atau sebuah logic yang ada di tengah-tengah proses gitu. Jadi teman-teman silakan membuat sebuah functionnya, nggak lain nggak bukan ini adalah function JavaScript biasa yang dimana dia menerima 3 parameter. Bedanya dengan handler, kalau handler itu menerima 2 parameter, kalau middleware menerima 3 parameter dan tambahannya itu adalah next. Nah, next ini sebagai identifier apakah kita akan lanjut ke proses berikutnya atau enggak gitu. Nah, mungkin buat yang lebih real kita akan coba buat middleware lagi. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah middleware dengan nama cons apa ya? Checker misalkan di sini res sama next. Nah, misalnya di sini kita akan melakukan pengecekan untuk penghapusan data. Misalnya di sini kita akan melakukan pengecekan berdasarkan ID-nya. Misalkan kita anggap yang simpel, kita akan melakukan pengecekan berdasarkan ID-nya atau sesuatu yang ada di header daripada request-nya. Itu juga bisa. Jadi di sini oke, kita akan buat yang simple dulu aja. Kita akan mengecek ID-nya. Jadi misalnya middleware ini untuk mengecek penghapusan data. Jadi kalau misalkan ID-nya itu 1, kita nggak boleh delete. Tapi kalau untuk ID yang lain itu boleh kita delete. Jadi misalnya di sini if berarti kita bisa akses rec.params.id terus di sini sama dengan 1. Di sini kita akan langsung return res.send misalnya data tidak boleh dihapus. Misalnya ya, ini kita ambil contoh sederhana aja. Lalu misalkan kalau else-nya di sini kita akan langsung next aja. Jadi selain 1 datanya boleh dihapus gitu. Oke, jadi logic yang kita buat sesimpel ini. Jadi misalnya kita punya sebuah middleware namanya checker, di mana checker ini dia akan mengecek apakah params ID-nya 1 atau bukan. Kalau misalkan params ID-nya 1, maka di sini kita apa namanya? Kita tidak boleh hapus, tapi kalau selain 1 nanti datanya boleh dihapus. Nah, selanjutnya si checker ini kita tinggal implementasiin di bagian routing yang bagian delete-nya ini. Jadi misalnya di sini setelah ada logger, kita ingin menambahkan middleware lain namanya checker gitu. Oke, kalau udah kita simpan, lalu kita coba reload kembali aplikasinya. Oke, di sini untuk metode delete-nya itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah metode delete berhasil ke invoke dan di bagian loggernya ini ini adalah middleware loggernya juga ke trigger. Nah, sekarang kita akan coba ganti ID-nya adalah 1, harusnya kita akan mendapati sebuah respon data tidak boleh dihapus. Oke.
responnya masih sama, kita coba lakukan konsol ya. Ini lakukan konsol dulu. Di bagian sini kita lakukan konsol. Kalau tidak salah, kalau tidak salah ya, kalau kita lihat di sini params-nya itu berbentuk sebuah string. Nah, sedangkan yang kita cek di sini params-nya berbentuk number. Jadi ini nggak matching gitu. Kita harus melakukan convert terlebih dahulu. Jadi ada dua cara melakukan convertnya. Apakah rec.params itu kita akan convert jadi string atau yang sebaliknya. Ini untuk pengecekannya kita ganti jadi string aja. Oke, karena by default untuk params itu bentuknya adalah sebuah string. Oke, lanjut. Di sini kita akan coba tes untuk. Oke, sorry, belum kita refresh untuk aplikasinya. Sekarang kalau kita refresh. Nah, sekarang ketika kita sorry, ini mungkin teman-teman biar nggak ke-distract. Nah, sekarang kalau misalkan kita hit sebuah endpoint dengan metode delete di localhost 3000 ini dengan mengirimkan sebuah parameter ID 1, di sini kita mendapati respon data tidak boleh dihapus. Tapi kalau misalkan data tersebut tidak satu, kita berhasil masuk ke dalam bagian root-nya, di mana di sini ini adalah metode delete. Lalu kalau misalkan kita dua, pokoknya data-data selain satu, kita berhasil masuk ke bagian sini. Tapi kalau misalnya datanya itu satu, nah kita mendapati data tidak boleh dihapus, artinya data itu proses itu berhenti sampai di sini aja. Return, rest, send, data tidak boleh dihapus. Kenapa berhenti sampai di sini? Karena ketika kita menghit sebuah endpoint dengan metode delete, lalu di sini path-nya adalah /id, ada beberapa middleware yang kita jalankan. Yang pertama adalah middleware logger, yang dimana kita di bagian konsolnya bisa melihat ini adalah middleware mylogger. Lalu yang kedua di sini ada middleware checker. Nah, middleware checker ini yang akan melakukan pengecekan apakah params ID-nya itu nilainya satu atau bukan. Kalau misalkan nilainya satu, maka prosesnya berhenti sampai di sini, karena di sini kita melakukan return, lalu kita memberikan respon kepada klien dengan message data tidak boleh dihapus. Tapi kalau misalnya datanya selain satu, kita melakukan next. Artinya next ini adalah tadi karena prosesnya udah sampai di sini, dia akan lanjut ke proses yang ini. Gitu. Artinya kita akan mendapati sebuah pesan atau respon ini adalah metode delete. Gitu. Jadi sekali lagi middleware itu adalah sebuah proses yang sebuah logic, sebuah code atau sebuah function yang ada di tengah-tengah proses. Dan ini teman-teman bisa gunakan untuk melakukan pengecekan. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi dengan middleware ini teman-teman sebelum mengeksekusi sebuah logic tertentu teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu. Misalnya contoh realnya ini untuk middleware itu teman-teman bisa terapkan untuk autentikasi atau otorisasi. Kayak misalnya kalau autentikasi apakah usernya sudah login atau belum. Lalu untuk kalau otorisasinya apakah misalnya user ini punya hak akses atau punya permission untuk melakukan function tertentu atau logic tertentu. Kalau misalkan tidak, ya teman-teman nanti tinggal di return aja di bagian middleware-nya bahwa kamu tidak boleh melakukan atau kamu tidak memiliki akses ini. Atau kalau misalkan mereka memiliki akses, ya teman-teman tinggal kasih tahu aja ke si Express bahwa prosesnya lanjut ke proses berikutnya. Nah, jadi sesimpel itu cara kita membuat dan juga mengimplementasikan middleware di aplikasi Express.js kita. Jadi sekali lagi middleware itu nggak lain nggak bukan adalah sebuah function JavaScript biasa yang dimana by default dia menerima 3 parameter. Ada rec, res, dan juga next. Rec, res ini kurang lebih fungsinya sama yang seperti yang ada di handler. Kalau untuk next-nya ini dia sebagai identifier apakah prosesnya lanjut atau tidak. Lalu untuk implementasinya nanti teman-teman bisa taruh middleware di dalam sebuah routingnya. Di sini teman-teman setelah
nama path-nya apa, teman-teman letakkan middleware yang mau teman-teman panggil. Lalu setelah itu terakhir tentu handler atau logic yang akan teman-teman eksekusi. Nah, sesimpel itu cara membuat sebuah middleware di Express.js.